santai, sing tenang, sing senang. Kita tidak menghakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dalam kami. Sebelumnya kenalkan nama saya Muhammad Saleh Al-Hasan. Saya Yohanes Septian absen 5. Saya Rani Ahmad Syafri absen 29. Pertama-tama pada tanggal 16 Mei 2025 kami merencanakan penjualan, dan pada tanggal 19 Mei 2025 kami mengambil barang dari supplier hingga menjual di kantin sekitar Jumat malam. Tanggal 21 Mei pada tanggal 21 Mei 2025 pembuatan dan biaya pada tanggal 22 Mei 2025 pembuatan suap pada tanggal 23 sampai 24 Mei pembuatan PPT dan pengaitan SBU. Selanjutnya yang keenam pertama, satu promosi produk di sosial media. Yang kedua, menggunakan bahan pokok berkualitas baik. Selanjutnya yang nomor 7, sumber daya utama. Yang pertama, lokasi penjualan produk. Yang kedua, tim kerja. Selanjutnya yang ke-8, customer assessment. Itu ada 3, 1 siswa dan siswi, 2 guru, 3 staf dan karyawan. Yang keempat, struktur biaya produksi. Yang ke-9, struktur biaya. 1 biaya bahan baku, 2 biaya produksi, 3 biaya kemasan, 4 biaya transportasi. Selanjutnya alasan pembayaran produk. Produk ini dimiliki oleh konsumen khususnya anak muda dan harga dari supplier yang terjangkau dan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup optimal. Dengan produk ini produknya berkualitas dan dijaga sesuai selera pasar sehingga berpotensi laku keras dan menguntungkan. Selanjutnya ada jenis produk yang pertama ada basreng atau bakso goreng. Alat pemilihan dari bakso yang digoreng kering dan dibumbui pedas, gurih dan renyah. Yang kedua ada pisang gres atau pisang goreng yang berbentuk seperti nugget, biasanya disajikan dengan topping coklat, keju atau varian rasa lainnya. Yang ketiga ada es lemon tea. Es lemon tea bermasak segar, teh dan rasa lemon, disajikan dingin dengan asam manis. Bill of material atau daftar bahan baku. Yang pertama pisang gres.
maksudnya kami jual itu mulai yang level itu 5.000 satuan, terus yang strength dan sangkernya itu 6.000 satuan Pak. Terus sama kan untungnya kamu mengambil 1.000 per satuan Pak. Jadi kan itu kan 15 sama yang 19 itu tadi masing-masing kalau yang di jumlah itu yang strength yang 15 itu jadi untungnya 15.000, yang di sangker 19.000 dan yang level 15.000. Selanjutnya untuk dari SWOT analisis kami itu yang pertama adalah strength. Kayak kami jual itu terjangkau dan ramah di kantong, lalu pelayanan kami juga ramah terhadap pelanggan kami. Lalu untuk weakness atau kelemahan kami itu kurangnya pengolahan uang. Jadi untuk kami berjualan di kantin itu kami kurang menyediakan hanya menyediakan uang saja. Jadi kami itu harus menukarkan uang yang satu ke kantin dulu Pak, dari uang pecahan kecil-kecil gitu Pak. Terus sama modalnya juga, jadi modalnya itu kan ya terbatas di luar, kalau banyak kita ambilnya itu kan ya 15 sama 19 tadi, jadi nggak bisa ambilnya. Terus sama opportunities atau peluang itu banyak yang banyak dibeli gitu loh Pak. Soalnya kan juga hitungannya kan yang disukai para remaja itu kan yang banyak kemanis gitu loh ya. Terus itu pabriknya juga bisa lebih dikenal lagi kalau kita kan nanti untuk sebelum jualan itu kita promosinya di WA sama di IG kan Pak. Terus bisa peluangnya itu bisa lebih banyak lagi kalau misal kita juga posisinya kayak di TikTok gitu Pak. Terus untuk thread atau ancamannya itu banyak yang jual manis-manisan juga kan Pak dengan ini ya Pak ya. Terus sama apa itu harganya belum akan yang naik kan misalkan musim-musiman ya Pak ya. Nah itu sourcingnya ya Pak, dibilang tadi itu harus dipertimbangkan. Iya. Sumber pisangnya. Tadi lagi musim-musiman. Iya. Oh tak pas pernah tahu saya itu kalau pas bulan-bulan itu iya. Terus saya kan dulu lagi. Kesimpulannya usaha tampilan dengan harga yang murah itu banyak digemari anak-anak muda. Soalnya kan ya ramah di kantong ya Pak. Iya. Murah. Terus kalau manis-manisnya kan bikin apa? Iya, kan nggak bisa. Terus kan lebih cepat dulu Pak. Makan manis kan dari kan seneng lagi dulu moodnya naik gitu Pak. Jelas dulu Karena energinya kalau mampu kita tetap kalau kita semakin semangat. Lanjut. Oh, Terima kasih. Ini apa video? Ya.
Iye apa Oyi? Iye. Oyi. Kalau Iye itu Mas. Itu kayak Panggilan. Oh, aku dulu punya temen panggilannya Iye. Iye. Oye apa Oye? Iye. Rumahnya Oh, Iye. ini aku dari Pak Nurimu. Oh iya gimana? Oh kamu iya. Biasanya mereka rumah koyo ini. Ini sudah selesai. Ya. Dari itu kan sebenarnya apa? Iya. Oh, Jakarta. Lanjut lagi. Aku bingung kamu. Itu direktur Naruto. Nanti gue usaha nanti kamu beli ya. Iya. Untuk Bangkok. Ini surat perjanjiannya, dulunya, terus. Let's bab apa? Bis itu apa? Oh, singkatan. Lu bisa UPS kan? Bisa. Oh. Itu kabarnya siapa itu? Icon itu. Icon itu, iconnya siapa itu? Oh, Di mana? Hah? Nama Eko? Ambil. Monggo Bapak Ibu, silakan. Ya, keren, bagus. Minta nilai berapa? Iya. 100. Iya. Minta 100. Gak apa-apa Pak, kasih satu. Iya. Kalau minta tak kasih, karena kalian sudah mengasih. Artinya proses logistik itu sangat jelas ini. Terukur dan terarah. Beda sama yang kemarin. Makanya kalau kemarin itu kita sempat kebingungan ya. Sekarang sudah jelas terarah terukur. Cuma tetap ada catatan. Kamu minta berapa? Minta berapa? Sudah jauh nih Pak. Hah? Itu salah. Kamu minta gaji berapa terserah. Bayar saya itu sedino. Presentasi terukur tapi jawabannya masih belum terukur. Harus diukur. Ada 1 sampai 100. Minta nilai berapa? Ya. Berarti konaknya luar biasa. Berapa? 100 berapa? Oh, Berapa Mas? 100 berapa? 100 sih. Tak balik mana? Nomor absen 5. Kilo 100. Yakin ada minta 100? Iya, kan betul dong. Terus nomor absen 22. Berapa? Muhammad Soleh 100. Saya bener ini bakal apa?
terukur terarah dan ada perubahan. Cuma kalau misalnya kita ada catatan, nggak hubungannya. Terima kasih sudah memberi kayak manis-manis. Sama-sama. Bu Devi manis, Pak Budi manis. Semuanya manis. Kalian jangan manis. Tapi jangan terlalu banyak nanti jadi apa. Ya, terus berikan juga semuanya ada secara visual enak, alugan alugan. Pak Budi mari ngomong bahasa, iya saya ini bahasa Mandarin, alugan alugan. Enak dilihat, enak dipandang dan enak dirasakan. Yang jadi catatan adalah kadang kita menjual itu ya jangan terlalu murah dia. Kalau memang tagline murah dia betul, tapi ada packaging yang memang itu dipakai eksklusif. Ada dua pilihan yang mau murah ini dengan rasa yang sama, mungkin jumlahnya juga. Tapi kalau eksklusif dengan packaging yang lebih keren, yang bisa terkenal. Pak Muhammad itu bisnis juga. Orang kepala sekolah, pengalamannya sangat luar biasa. Sourcing Pak Muhammad ya, harus dipertimbangkan. Ketika pisang mahal, apa dikecilkan? Apa? Itu aja pertanyaan Pak Budi. Pisang itu harganya naik turun. Ada upaya untuk di atas. Sourcingnya yang banyak. Dia nggak perlu jawab, nanti kalian pasti akan ketemu. Yang jadi catatan adalah ini harus tetap kalian jalankan, entah itu kelompok, entah itu individu. Kalau dengan tetap menjalankan itu karena kalian akan bisa terkurai permasalahannya. Pak Budi itu pernah tahu anaknya jualan di rumah sakit pakai sepeda motor, dia jualannya cuma jam 7 sampai jam 10. Ngobrol di RSS. Ngobrol tiap hari ngobrol. Mas sama ini jualan ini. Tidak banyak Pak, karena waktunya beda. Cerita sedikit apa? Motivasi. Sekitar 150 sampai 200. Sampai bisa sekolah atau putus sekolah. Saya masih sekolah kelas 10. Saya belum ada SMA. Apakah orang tua mohon maaf ya? Apakah orang tuanya tidak mau? Tidak, orang tua saya mau. Cuma saya memang suka itu yang tidak semua orang bisa. Di rumah sakit di RSSI itu yang sebelah utara, ada sepeda motor. Waktunya nggak panjang, antara jam 7 sampai dia bawa motor, bawa gerobak, bawa tikar, saya itu nanti kalian harus tetap di bawah bimbingan nanti bapak ibu guru yang sudah pengalamannya, saya yakin kalian akan bisa terlibat. Kalian jadi pengusaha, kalian jadi kita tetap tapi tetap mati. Manusia tetap dari sampai tetes terakhir. Itu dari saya, terima kasih.
kecil ya, memang wajar kalau ada kekurangan itu, ada manusia itu benar dari Pak Budi saya sepakat, kata-kata murah meriah begini-begini ini harus diubah, diganti dengan misalnya harga terjangkau, harga pas di kantong, gitu kan. Hal-hal seperti ini akan membuat mindset seorang pelanggan itu berubah. Oleh murah meriah ini berarti kekurangan, kiranya itu barangnya semua gitu ya. Jadi ini cara-cara mindset seorang pebisnis entrepreneur seperti itu ya. Beda dengan yang lain, termasuk kemasannya juga mungkin seperti itu. Ini saya tanya satu aja. Kalau boleh tahu sampai menentukan keuntungan itu dari mana? Jadi total pengeluaran kita Berapa persen ambil keuntungannya? Sekitar 1%. Loh, masuk akal itu. Enggak. Anda kerja bakti, Enggak nalar. bisnis itu Enggak nalar. dari mana? Karena goalnya orang bisnis itu keuntungan, Mas. Tidak ada ceritanya orang bisnis itu lillahi ta'ala itu. Kalau bisnis dengan Gusti Allah ya. Meskipun namanya bisnis syariah ya. Harus belajar dari mana, Pak? dan konsumen kita itu kan mulai dari yang kan harga dari suppliernya itu kan yang lebih kan 4.000, terus yang baterai sama yang misalnya terus kan 5.000 itu Pak, terus kan kita kan top yang baterai 15, berarti kan 15 kali 5 kan itu kan 75, terus yang lemon tea sama kan 4.000 itu Pak, kita kan 15, berarti kan 60, terus sama yang pisang terus tadi kan kita kan ambil 19, berarti kan 95 itu Pak, kan 95 ditambah 75 itu kan 95 ditambah 60 kan sudah 155 ditambah 75 tadi 230 Pak, terus sama yang nah itu kan sama yang styrofoam itu 18, sama berarti kan 248, terus sama yang es batu kristal 6.000 berarti 254, terus sama yang kertas stiker 5.000 berarti 259 Pak. Cukup Roman. Cukup Roman. Iya. Yang kesimpulan saja. Oh, sampai yang ngambil berapa persen keuntungan? Jangan mungkin Itu kan sudah kalau kita bergerak itu masing-masing dapat 3.000 rupiah. Ya. Saya menyadari memang belum ada mata pelajaran kalkulasi ya. Tapi setidaknya ini adalah indikator tentang perbisnisan. Jadi orang awam saja sudah bisa Pak kasih tahu bahwa rata-rata orang mengambil laba dari bisnis itu antara 10 sampai 25%. Apalagi kuliner itu biasanya tinggi labanya. Ya, labanya masa 30% sudah. Tapi kita tetap melihat kanan kiri depan belakang atas bawah dari kompetitor kita. Omongannya barang enak, barang ibaratnya punya kelebihan yang lain, kamu ambil agak dikit lagi dari yang lain, kamu akan bisa terus. Jangan terus kemudian bilang kasih 1% jangan. Ini harus dihitung ya, belajar gitu. Jadi apa yang untung miro itu harus pasti gitu ya, supaya kecapeanmu ya, pengorbananmu itu berharga. Meskipun ini masih belajar, tapi ya tetap aja ya, harus ada keinginan. Latih piro, ngesori piro, sedang gitu ya. Udah terus pakpo malah rugi aja ya. Nah, harus belajar gitu ya, harus konsultasi dan sebagainya. Selebihnya juga bukan lagi bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Kerjakan bersama. Kamu bagian apa? Yang membuat pasaran saja. Titik aja. Sekalian jualan. Susu disiapkan. Oh, bagian apa ya? PPT. Terus di persiapan perencanaan itu terlibat nggak?
Oke, terima kasih untuk pekerjaan bersama ya. Jadi timbul, saya juga punya itu. Kalau nggak kompak ya, ada yang human errornya ada. Error kan dengan data seperti tidak ada. Nggak ada ya. Satu terakhir, bahwasannya tetap jangan data yang namanya evidence, perilaku ataupun tingkah laku dan sebagainya. Kayak saat di proses maupun sampai di sini. Di video tadi sama seperti saya lihat Pak Jodoran, Pak Yodoru. Oh iya Pak. Kemudian Kaya pas lungguh settingannya ya. asal barang ya iklan nunggunya pakai iklan. Tapi kita dijaga. Termasuk di antara juga di sini. Posisi kamu menghadapi kita ini target dulu, kalau rusak, kalau lalu pakai tanganmu, ya, buahnya mulai coba dulu, kayak ya mesem lah, sebelum aja gitu. Oke, saya pas, terima kasih. Sedikit ya. Karena berdua ini kayaknya bagus, tapi kenapa kok masih ya udah di lapangan kalian sukses kelihatan di video, tapi kerja di sini kok tidak biasa. Ada yang mengikuti SRPC. Cepat ngobrol bagus Mbak. Gimana Pak? Berjuangnya emang di sini volumenya aja berarti tidak. Ya, belajarnya volumenya sedikit ya. Catatannya kurang ditingkatkan juga. Di lapangan aja kan bagus Pak. Mau copet satu dan kerjanya satu. Saja buka copet kosong. Seharusnya semalam itu kalau sudah direvisi baru nih kan kalian udah pilih misalnya absen 5, absen 1 sampai 5, absen 2, 6 sampai 10. Kalau di ilmu seni itu paling itu bisa jadi rezeki, bisa jadi Tuhan. Dan rezeki ini contoh, lupa kalau pesawat berangkatnya jam 1 lambat, ternyata jatuh hidup sendiri. Ada atau tidak ada? Jadi lupa itu hikmah. Kalau apalagi jadinya tadi? Jadi lupa kalau Baru tadi pagi. ya, jadi cuan. Ternyata kalian lupa belum beli menjadi pembeli terakhir. Tambah kalau kamu wes barang kali titik. Nah, itu di ilmu seni itu semua itu bisa di luar nama. Padahal kamu sudah terlambat ya, harusnya ini jam 9, ternyata jam 12 mau habis. Nah, sekarang ya, tapi jangan terjadi juga ya. Itu disini kan. Dokumennya juga sudah lengkap semua, dokumentasinya juga bagus. Hanya mungkin beberapa revisi di kata-katanya. Ya kayak di SWOT. Kalau laporan ini mungkin pemilihan kata ya agak diperdalam lagi, kemudian lalu ya ini yang paling utama. Kamu sudah prepare nih, ternyata masih ada keraguan kamu yang bicara tadi. Kalau perlu belajar ke saya, Bu kurang naik berapa desibel, kurang naik berapa desibel, kurang naik berapa desibel itu ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami, terima kasih atas saran dari Bapak Ibu sekalian. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.